Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, semoga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan semoga kita dapat diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita fokus belajar tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah memiliki kalimat kompleks. Kalimat kompleks ialah suatu jenis kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur pada kalimatnya. Ingat ya, ada pelajaran SD dulu ya, struktur kalimat. Itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, seperti itu dia ya kan. Kalimat kompleks ini terbagi dua, yaitu kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Ya. Kalimat kompleks parataktik itu biasanya disebut dengan kalimat majemuk setara. Ingat ya kan, pelajaran dulu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu terdiri dari dua klausa atau lebih, ya, yang masing-masing klausanya itu memiliki kesamaan susunan struktur. Ada dia kesamaannya, sama-sama memiliki SPOK, seperti itu dia, atau SP ya saja, sama dia susunannya. Jadi kalau di dalam kalimat majemuk setara ini, namanya setara itu berarti setingkat dia kan, sama dia kepentingan kalimat tersebut, tidak ada induk atau anak kalimat. Ini beda nanti dengan kalimat hipotaktik. Nah, seperti itu dia. Di dalam kalimat majemuk setara ini dia menggunakan kata konjungsi koordinatif. Ada 3 jenis konjungsi koordinatif, yaitu kata konjungsi koordinatif menggabungkan, konjungsi koordinatif memilih, dan konjungsi koordinatif mempertentangkan. Contoh contoh kalimat majemuk setara nomor 1 ya. Ibu menulis materi bahasa Indonesia dan ayah menonton televisi di ruang tamu. Di sini klausa pertama kan tadi kan katanya kalimat majemuk setara terdiri dari 2 klausa atau lebih. Ini dia. Klausa pertamanya yaitu ibu menulis materi bahasa Indonesia. Sementara klausa kedua adalah ayah menonton televisi di ruang tamu. Digabungkan dengan konjungsi dan. Konjungsi dan ini adalah konjungsi koordinatif menggabungkan. Lalu kalimat majemuk setara ini adalah kan tadi terdiri dari 2 klausa atau lebih. Masing-masing klausa ini mampu berdiri sendiri, seperti itu. Maksudnya tanpa kalimat yang lain pun kita memahami maksud si penulis, seperti itu. Misal, kalau kita hilangkan ayah menonton televisi di ruang tamu, itu kita sudah paham. Contoh nih, hanya jadi ibu menulis materi bahasa Indonesia. Di situ sudah paham, memahami kita maksud si penulis, seperti itu dia. Beda nanti kalau dia di kalimat majemuk bertingkat untuk nomor 2. Nanti kita jelaskan. Yang berikutnya, contoh kedua, kami membaca, kami menulis. Itu terdiri dari 2 klausa. Klausa pertama kami membaca, klausa kedua kami menulis. Jika digabungkan dengan kata konjungsi dan, dia menjadi kami membaca dan mereka menulis. Salah. Dan ini contohnya bukan kami menulis ya, mereka menulis, ini nomor 2-nya. Kami membaca, mereka menulis, maksudnya nih, maksud saya digabungkan menjadi kami membaca dan mereka menulis. Seperti itu dia. Jadi
Jika salah satu pun dihilangkan karena ini tadi setara, jelas maksud si penulisnya tadi seperti itu. Karena tidak ada keterkaitan keterikatan antar satu kalimat, seperti itu maksudnya. Kalau dipisahkan masih mempunyai arti yang baik, seperti itu dia. Berikutnya kalimat kompleks hipotaktik. Apa itu? Ya, inilah yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Namanya bertingkat berarti tidak setara, tidak sejajar. Ada yang lebih tinggi dia derajat kalimatnya daripada kalimat yang satunya. Seperti itu dia. Ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, kalau induk kalimat di sini dia mampu berdiri sendiri. Kalau anak kalimat tidak, karena anak kalimat terikat dengan induk kalimat, seperti itu dia. Kita perhatikan contohnya. Ini dia. Ibrani tidak masuk sekolah karena sakit perut. Nah, dia kan di sini kata konjungsinya apa? Karena ya. Disebut dia konjungsi subordinatif ya. Di sini anak kalimatnya tadi yang saya jelaskan sakit perut, ya kan? Induk kalimatnya Ibrani tidak masuk sekolah. Nah, jadi induk kalimat tadi bisa berdiri sendiri. Maksudnya di sini dia bisa mandiri ya. Tanpa anak kalimat pun arti kalimat itu udah jelas. Tapi kalau anak kalimat berdiri sendiri, kita belum memahami maksud si penulis. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, biar lebih jelas ya kan. Jika ayah mendapat uang banyak, kan, beliau akan bawa oleh-oleh. Jika di situ adalah konjungsi subordinatif, maka klausa jika ayah mendapat uang banyak adalah anak kalimat. Beliau akan membawa oleh-oleh merupakan induk kalimat. Nah, di sini dia contoh yang saya bilang tadi bahwa anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk kalimat ya. Karena tadi tidak setara. Jika ayah mendapat uang banyak, kita kan kurang paham ya kan, belum istilahnya maksud si penulis ini belum tersampaikan dengan utuh, seperti itu dia. Itulah dia ciri-cirinya kalimat majemuk bertingkat. Nah, gitu dia. Tapi kalau induk kalimat bisa berdiri sendiri tanpa si anak kalimat tadi. Beliau akan membawa oleh-oleh. Nah, itu udah paham kita. Oh, berarti ada orang yang akan membawa oleh-oleh. Seperti itu dia. Oke. Ciri-ciri berikutnya kata hubung. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung. Ya kan? Kata yang menghubungkan kata dengan kata. Itu dia. Atau kalimat dengan kalimat, seperti itu dia. Jadi ada dua jenis kata hubung atau konjungsi, yaitu koordinatif dan subordinatif ya, yang tadi saya jelaskan. Oke, ciri berikutnya adalah kata rujukan. Kata rujukan ini artinya kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti kata aslinya. Nah, berarti ini maksudnya seperti ini. Ada kata asli digantikan dengan kata lain. Nah, kata lain inilah yang disebut dengan kata rujukan. Ya. Macam-macam atau jenis kata rujuk. Ada 3. Kata rujuk benda, kata rujuk tempat, kata rujuk orang atau personil. Contoh kata rujuk benda ya. Kemarin saya membaca buku karya Francisca Parida di MPD. Buku ini merupakan salah satu buku terbaik yang pernah saya baca. Nah, ini kan saya tebalkan ya. Ini kata aslinya sebenarnya apa sebelumnya, seperti itu. Nah, inilah dia. Kita cari apa ya? Ini merujuk kata siapa? Kok diganti dengan ini? Apa kata aslinya sebelumnya? Kan gitu. Berarti arti ini di sini adalah karya Francisca Parida di MPD itu, kan gitu dia. Contoh berikutnya.
contoh kata rujukan tempat. Saya tinggal di desa Simpang Harapan. Di sana saya tinggal bersama suami dan kedua anak saya. Nah, di sana ini menggantikan kata asli dari siapa kan gitu. Ada yang tahu? Nah, saya tinggal di desa Simpang Harapan. Di sana saya tinggal bersama suami dan kedua anak saya. Nah, jawabannya di sana ini adalah kata ganti dari desa Simpang Harapan. Itulah dia kata tempat, desa Simpang Harapan. Jadi di sana inilah disebut kata rujuk. Karena apa? Karena dia menggantikan nama desa ini. Oke, saya tinggal di desa Simpang Harapan. Di desa Simpang Harapan saya tinggal bersama suami dan kedua anak saya. Nah, gitu dia kalau tidak pakai kata rujuk. Berhubung pakai kata rujuk, maka desa Simpang Harapan diganti dengan kata di sana. Oke. Berikutnya contoh ketiga, ya. Kata rujukan orang. Francisca Paridade MPD adalah PNS di SMP Negeri 6. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Nah, beliau ini pun termasuk kata rujukan orang. Menggantikan kata siapa? Aslinya. Menggantikan Francisca Paridade MPD, seperti itu. Berikutnya, ciri kebahasaan itu dalam teks laporan percobaan adalah menggunakan istilah teknis. Ya kan? Istilah teknis secara umum adalah istilah yang biasanya digunakan dalam teks yang memerlukan penjelasan terperinci, ya. Memerlukan penjelasan terperinci. Kata teknis dalam bahasa sederhana adalah istilah dalam topik yang dibahas. Istilah teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Nih misalnya contohnya ya. Contoh kata teknis dalam bidang pendidikan. Materi yang diajarkan Ibu Francisca Paridade MPD adalah sesuai dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini istilah teknis dalam bidang pendidikan. Apa tadi istilah teknis itu? Dia memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Baru kita akan mencari arti kurikulum. Kurikulum itu apa? Seperti itu dia. Ya kan? Berikutnya contoh kata teknis dalam geografi. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Di sini kata istilah teknisnya apa? Benua. Nah, dia. Ini istilah teknis geografi. Maka setelah kita menemukan istilah teknis ini, kita membutuhkan atau memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Apa itu benua? Akhirnya kita cari, arti benua seperti ini. Itu istilah teknis itu di dalam geografi. Misalnya kalau di dalam IPA, ya, ada itu istilah teknisnya anatomi. Anatomi itu apa? Susunan ini. Ya ada tuh. Apa anatomi? Ada yang tahu? Pelajar IPA. Susunan struktur tubuh, ya. Seperti itu dia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Dan pembelajaran kita berikutnya yang kita bahas adalah tentang struktur teks laporan percobaan. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.